Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya di sini ini podcast perdana dari kesekian episode nanti yang akan kita buat untuk podcast Mekatronika ya. Kita mau namanya Mekapod apa Mekatalk ya, Mekatalk. Biar keren. Ya di sini host saya sendiri, sama host saya ini Fauzi, saya teknik mesin angkatan 16 di studio abal-abal ya, ya minim budget minim. Ini permulaan dari podcast yang akan kita buat ini tuh akan membahas keseharian tentang mekatronika, robotik semuanya di lab mekatronika. Sini tuh nggak sendiri ya, kan dilihat ada berdua kita, senyum. Tapi di belakang kamera ada juga ini laporan sekaligus. Jangan gitu mas, itu atasan saya. Kalapnya malah jadi operator. Oke. Nah, di sebelah saya ini yang mungkin yang angkatan baru harus kenal. Ini salah satu laboran paling legendaris. Perkenalan dulu nih laporan Mas Faris, silakan. Perkenalan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Faris Alfian. Saya di sini sebagai laboran di Laboratorium Mekatronika dan CAD/CAM CAE. Saya mengabdi di sini sejak tahun 2009. Mungkin itu yang bisa saya kenalkan. Nanti selanjutnya background. Rento. Gak usah. Bukan, sambil aja percakapan. Ini masa ya apa ya? Gak apa-apa, ini ya. Kita live IG juga ya, itu kalau mau live lihat di HP saya ya, bisa di Instagram saya. Konsepnya makanya kan bukan memperkenalkan diri tapi digali dulu. Iya. Ya diwawancara. Iya, betul. Konsep kita interview komedi. Jadi kalian dapat edukasinya dikit banget kayaknya ntar. Kalau yang hostnya saya, enggak masalah. Mas, ceritain Mas. Kan tadi perkenalan udah. Iya. Ceritain dari 2009 kan? Iya. Job ngapain aja? Di sini tuh ngapain aja? Jobnya ngapain ya? Job itu kerjaan ya? Iya, kerjaan. Kerjaannya ngapain di sini? Ya, jadi di awal dari 2009 dulu kita itu merangkap 3 laboratorium ya. Jadi yang pertama sesuai dengan SK saya di Mekatronika, itu yang di situ saya aktivitasnya adalah mekanik dan robotika, pemrograman otomasi industri dan lain-lain. Kemudian yang di lab kedua adalah CAD/CAM CAE, itu adalah laboratorium di mana kita akan belajar untuk desain menggunakan software CAD seperti SolidWorks, Inventor, ArtCAM dan lain-lain. Kemudian yang ketiga di laboratorium sistem manufaktur, yang di situ aktivitasnya adalah bagaimana kita mempelajari urutan sistem manufaktur ya, bagaimana memproduksi dari barang yang sudah kita desain tadi, kita produksi menjadi benda nyata menggunakan mesin-mesin CNC yang bukan CNC manual lagi, tapi kita menggunakan CNC yang sudah modern seperti Roland, Harco, seperti itu. CNC ada yang manual. CNC? Ya, CNC manual, bubut itu manual maksudnya. Iya. Ya. Jangan bikin malu mas, ada itu teknik mesin mas ya. Jadi yang namanya CNC manual itu mesin bubut itu CNC manual, non computerized. Seperti enggak CNC. CNC kan komputer numerical control. CNC itu kan masih mesin, ya toh. Nah, jadi basicnya adalah CNC manual itu mesin bubut, kemudian dikembangkan sampai komputernya otomatisasi. Ya, seperti itu. Dengan bahasa pemrograman. Yes. Nah, itu saya merangkap 3 lab selama hampir 4 tahun. Kemudian di tahun kelima sudah ada penambahan laboran. Situ saya dikurangi labnya jadi 2 lab, hanya tinggal di CAD/CAM sama Mekatronika saja, cuman tetap basic saya ada di Mekatronika. 2009, 4 tahun berarti 2013. Ya, sekitar 2013. 2013 berarti
Terus laboran itu sih? Ada tambahan laboran ya teman yang sekarang sudah resign lagi. Oh, Ya. pantas. Jadi di tahun 2013 itu kita ada tambahan 2 laboran lagi. Jadi total ada 4, yang tadinya dari 2009 hanya ada 2 dari 6 laboratorium. Jadi beban kerjanya sedikit terkurangi. Sedikit. Ingat, sedikit. Sedikit itu segini. Kalau banyak itu segini. Ya kelihatan. Oke. Seperti itu. Terus keseharian Apa itu? keseharian. Misalnya di sini tuh ngapain aja? Ya, tugas pokok kita yang pertama adalah maintenance alat ya. Pertama maintenance alat kalau alatnya rusak. Jadi pekerjaan laboran itu sebenarnya adalah pekerjaan yang paling tidak diinginkan oleh praktikan atau mahasiswa. Kenapa? Karena ketika laboran itu bekerja, otomatis ada alat yang rusak. Ketika alatnya rusak, otomatis praktikum tidak akan berjalan. Mahasiswa tidak bisa melakukan praktek. Jadi mahasiswa itu banyak berdoa kalau laborannya nggak bekerja. Nah, nggak gitu. Tapi kalau nggak ada alat yang rusak, kita menangani administrasi, menangani kegiatan-kegiatan yang lain, membantu penelitian dosen seperti itu. Jadi ya nggak nganggur-nganggur amat lah. Kita nggak bodoh-bodoh amat lah. Administrasi, gitu. bantu dosen. Ya, bantu penelitian gitu. Ya proyek kecil-kecilan lah mas. Iya. Nggak banyak-banyak ya. Sampingan. Kira-kira 1 tahun bisa ganti mobil. Wow, mobilnya apa nih? Mobilnya tinggal pilih mas kita mas. Itu nanti harganya menyesuaikan per hari. Jadi sampingannya lebih gede dari utamanya mas. Kalau samping saya ini baru kosong. Samping kiri saya ya lebih gede dari saya kayaknya. Kalau saya masih segini. Kalau gede segini. Sampingan tuh maksudnya duit tadi. Oh iya, ada lah dikit-dikit. Alhamdulillah. Terus apa lagi nih? Keseharian udah. Suka juga. Yes. Sukanya dulu. Sukanya saya Kenapa kan dari 2009 berarti sekarang udah 11 tahun hampir. Ya, 11 tahun. Kok masih betah tuh kenapa? Kan berarti ada sukanya. Terus kalau apakah dibetah-betahin gitu kan berarti ada dukanya gitu. Jadi ini sharing buat teman-teman ya. Kalau sudah Anda yang sudah lulus, entah itu lulus dari SMK atau lulus dari studi Anda di S1 atau S2, yang pertama yang Anda cari adalah pengalaman. Yang kedua, bekerja itu tidak melulu hanya soal uang saja. Tapi yang paling penting bagi saya adalah kenyamanan. Di mana Anda bekerja, Anda nyaman dengan situasi dan kondisi di sekitar Anda. Kalau Anda hanya bekerja mengejar uang saja, materi saja, Anda hanya dapat materi saja. Anda nggak akan mendapatkan kenyamanan dalam bekerja. Saya di sini ya berusaha menyamankan diri lah. Jadi bagaimana situasi pekerjaan, kemudian bagaimana situasi saya dengan teman-teman di sini, itu bagi saya penting. Untuk masalah rezeki sudah ada yang atur. Kalau kita mengejar cukup, insya Allah cukup. Tapi kalau kita mengejarnya kurang, selalu kurang. Jadi matematika Allah itu tidak terduga. Kita nggak dapat dari sini 100%, tapi nanti di luar beratus 100% kita dapatnya lebih banyak, bisa jadi. Yang penting kan kita istiqomah saja, kan seperti itu. Jadi itu suka dukanya seperti itu? Iya, kira-kira seperti itu. Kalau ngadepin mahasiswa nih, ngadepin mahasiswa kayak saya, suka nggak? Suka apa banyak dukanya? Jadi gini, mahasiswa. itu termasuk salah satu tantangan. Saya sebagai seorang Java, orang yang berasal dari Jawa. Oh, Jawa. Ya, Jawanis ya. Yes. Ini bukan masalah kesukuan ya, tapi jadi kita itu kan dididik dari kecil dengan kultur. Setiap orang berbeda daerah, itu kulturnya berbeda-beda. Saya sebagai orang yang berasal dari Jawa, terutama Jogja, di situ adalah pusat peradaban di Jawa. Ya. Kita itu kan dididik pertama dengan kultur yang terbiasa dengan orang halus, kemudian berbicara halus, sopan santun, unggah-ungguh. Kalau kita bilang unggah-ungguh, kemudian berbicara itu kita bukan berdasarkan kasta, tapi berdasarkan
dengan siapa, berdasarkan usia, berdasarkan kedudukannya, kita kan harus menyesuaikan. Nah, ini adalah tantangan bagi kita ketika kita bekerja di sini, karena di sini kita menerima mahasiswa dari 36 provinsi ya, dari seluruh Indonesia kita terima. Dari otomatis dari seluruh Indonesia itu kita akan berhadapan dengan sekian banyak kultur yang berbeda-beda, dari Aceh, dari Medan, dari Batak, kemudian dari Jawa Tengah. Oh ya, Pak Dani ada tamu. Blooper. Lanjut. Ya, mohon maaf itu tadi ada tamu. Ini live ya. Ya karena studio budget minim ya, maaf ya. Oke, lanjut. Seperti itu. Jadi kultur. Kembali ke kultur tadi, tantangannya adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan. Lebih tepatnya kalau ada yang tidak benar, kalau orang bilang orang Jawa itu tidak bukan salah tapi kurang pas, kita harus mengajarkan kepada mereka. Nah, yang di sini adalah salah satu tantangan juga adalah bagaimana cara kita menyampaikan. Kadang kita sebagai orang yang terbiasa halus, kemudian berhadapan dengan orang Batak yang menurut dia keras itu, menurut dia keras itu biasa. Itu sebuah tantangan juga bagi kita. Karena bagi orang Jawa tidak mudah menyesuaikan dengan pembicaraan yang keras dan kasar. Antara Jogja dengan Jawa Timur saja sudah sedikit berbeda. Ketika kita bilang makan, mereka bisa bilang kontal atau mangan kepada orang tuanya. Itu bagi orang Jawa sudah sesuatu yang berpengaruh. Nah, itu kan kita di sini makanya kita itu nggak hanya belajar saja, tapi kita mendidik akhlak juga, kepribadian. Jadi tidak selalu belajar itu tentang ilmu saja, tapi akhlak dan kepribadian itu juga penting. Seperti itu, Mas. Pengalaman lucu. Kalau di sini yang paling lucu lah. Lucu apa ya? Kerjaan kah apa? Tugas kah apa? Mahasiswa itu tadi yang lucu-lucu. Kalau lucu kadang ya gimana ya? Susah lucu itu ya bagi saya. Ya kan lucu. Ini pengalaman pertama ikut podcast ini. Kadang kita gini, lucunya itu kita itu dapat amanah atau tugas. Jadi kita di luar tugas pokok kita sebagai laporan sebagai teknisi. Kadang kan kita mendapatkan tugas dari atasan yang di luar kemampuan kita. Jadi saya kadang aneh. Saya suruh ngapain? Kayak gini ya. Ini kan saya nggak pernah berhadapan dengan kamera seperti ini karena sosok teknisi itu selalu di belakang layar. Taunya barang rusak, kemudian kita perbaiki. Jadi lagi orang kadang tidak akan pernah tahu atau bahkan tidak mau tahu siapa yang memperbaiki itu. Jadi kita yang terbiasa di belakang layar kemudian kita berada di depan layar seperti ini, kadang kita juga kaku. Seperti itu. Kalau pengalaman lucunya ya kira-kira seperti itulah bagi saya, hal-hal yang tidak masuk akal. Ngomongin mahasiswa lagi kan dari seluruh Indonesia. Iya. Pernah nggak dapat pengalaman mahasiswa yang luar negeri? Oh jadi pernah. Jadi di tahun 2000 atau 2013 kita dapat project untuk joint degree dengan mahasiswa dari Thailand. Jadi kesulitannya adalah gini. Kendalanya tetap di bahasa. Ya. Dan kalau kultur karena mereka jadi jangan salah ya. Mahasiswa itu, mereka itu kalau saya lihat lebih sopan dari mahasiswa saya sendiri. Begitu, karena entah itu karena didikan mereka atau bagaimana. Cuman saya buktikan ketika saya datang ke sana, mereka itu memang menghormati. Jadi memang ini pelajaran bagi kita bersama bahwasanya kultur orang Indonesia itu yang dulu dikenal sangat ramah, sopan santun, itu sekarang kita bisa saja kalah dengan kultur orang Asia lainnya, begitu. Saya lihat dari mahasiswa kita sendiri, beberapa kadang kok lebih kasar dari mereka. Mereka itu ini bukan membanding-bandingkan, cuman kita kembali ke agar kita itu kembali ke kultur kita yang dikenal di masyarakat luar, bahwasanya kita tuh orang yang sopan santun, halus, menghargai orang lain, friendly, seperti itulah. Jadi mereka itu ketika bertemu kita, itu mereka akan selalu
ini nggak harus ditiru, tapi kita biar agar kita itu merealisasikan sesuai dengan kebudayaan kita. Mereka kalau ketemu dengan kita, mereka akan berhenti dan menunduk. Seperti itu. Bahkan kalau yang sedikit banyak dari mahasiswa kita itu kadang cara penyampaian, cara berbicara dengan dosen, walaupun karena sudah terlalu akrab sehingga mereka menganggap dosen itu adalah teman. Oke, tapi dosen adalah teman, staf adalah teman, itu nggak masalah. Tapi untuk adab istiadat harus tetap dipertahankan. Jadi tetap ada adab terhadap dosen, adab terhadap teman, adab terhadap rekan pekerja, itu harus diperhatikan. Karena kita ini di Jawa, gitu. Iya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Itu harus selalu ada. QOTD. Iya. QOTD dari Mas Faris. Mantap. Cuma Thailand doang ya kan. Ya kebetulan kita waktu itu baru dapat amanahnya dari Thailand. Kalau yang pas aku di sini kan ada itu mahasiswa yang Arab ya. Arab. Oh ya, jadi itu adalah mahasiswa dari International Program. Jadi jurusan mana? Teknik Industri. Oh, industri. Itu dari Yaman. Jadi kesulitan lagi bahasanya adalah itu. Ketika dia itu bahasa Inggrisnya nggak terlalu baik, saya pun juga tidak terlalu baik. Kemudian dia lebih menguasai bahasa Arab, saya pusing di situ. Jadi komunikasi kita ya kadang ya pakai bahasa tulis. Kadang kalau dia kesulitan dalam hal apa, saya nangkep hanya satu atau dua kata saja. Kemudian saya berusaha menyelesaikan langsung di pokok bahasanya saja. Gitu. Mas, manggilnya siapa kayaknya? Manggil nama itu? Oh, itu namanya pokoknya namanya siapa gitu panggilnya Muhammad itu. Ya, jadi gini, saya agak susah menghafalkan nama Arabnya. Kemudian yang saya dapat ilmu dari Islam pertama, kemudian dari pengalaman saya di Timur Tengah dulu. Itu jadi kalau laki-laki itu akan orang-orang Timur Tengah itu bangga ketika seorang laki-laki itu dipanggil Muhammad. Jadi saya terapkan di situ ya, namanya Muhammad gitu. Kalau wanita ya Isa seperti itu. Jadi saya lupa namanya siapa, makanya saya ambilnya kamu Muhammad. Seperti itu. Aku dengarnya juga Muhammad, namanya Muhammad ya. Iya. Panggilnya Muhammad terus. Apa lagi ya? Kita ngomongin apa lagi? Kita boleh istirahat makan dulu. Belum balik. Oh, benar. Oke. Masih ngobrol lagi tuh? Masih ngobrol lagi. Oh iya. Iya, itu ceritanya seperti itu kalau dengan mahasiswa asing seperti tinggal itu. dipotong. Terus apa lagi ya? Ngomongin keseharian udah, masa lalu udah. Ya. Terus apa lagi ya? Apalagi? Yang belum nih. Tadi belum disebutkan. Pendidikan. Atasan. Oh, atasan, ya. Ya itu atasan sebenarnya kalau dibilang kendala, kalau dibilang enggak kendala sebenarnya juga tidak kendala, tergantung pembawaan kita bagaimana. Dari 2009 sampai 2000 udah ganti berapa? Ya, sampai 2020 ini saya sudah mengalami pergantian 4 atasan. Yang pertama itu Pak Agung Nugroho Hadi, kemudian berganti ke Pak Purwojo, ya kemudian kita yang terakhir ini Pak Doni ya, tiga kali pergantian ya, karena Pak Agung itu dua periode. Seperti itu ya. Tapi alhamdulillah dari 3 atasan saya ini kulturnya masih Japanese semua, jadi tidak terlalu sulit. Tidak sulit. Ya, cuman stylenya yang berbeda-beda saja. Umurnya level kimia. Yang terakhir kan malah ya, jadi yang paling unik adalah ya rahasia Tuhan itu siapa yang tahu ya. Jadi atasan saya yang terakhir ini kan dulu adalah asisten saya, kemudian dia kerja bareng dengan saya. Kemudian saya sudah bilang ini besok bakal jadi atasan saya kan begitu. Ternyata benar, rahasia ilahi dikabulkan. Sekarang Pak Doni ini yang dulu menjadi mahasiswa saya, kemudian menjadi asisten saya di laboratorium, sekarang menjadi atasan saya. Saya dari di bawahnya. Terima kasih tangan pada Pak Doni. Ntar tunggu podcast selanjutnya kita wawancara ini Mr. Doni Suryawan. Masih 19 menit. Okay. Kita targetnya 50 menit ini. Wow. Berarti
santai live IG ku berarti 1 jam. Wes, kesel. Iya. Apalagi? Atasan udah, mahasiswa udah. Ngomongin gaji ya? Oh jangan, itu private itu. Nanti saya bisa ditangkap sama ya, Direktorat Jenderal Pajak gitu. Nanti kan pajaknya kena. Sensor KPI kan. Iya, Yes. nggak boleh itu. Anu lah, yang malah dari awal belum background pendidikan. Oh, background pendidikan. Jadi setiap orang punya latar belakang pendidikan yang berbeda-beda ya. Seperti saya ini termasuk agak nggak jelas. Jadi kalau ditarik dari awal sampai akhir, itu kadang kalau orang muda ini orang background pendidikannya acak-acakan amat ya. Cuman di sini kembali ke kenyamanan tadi. Jadi pendidikan dasar, menengah dan atas itu untuk dasar dan menengah rata-rata sama ya. Kemudian untuk pendidikan atas SMA, SMK itu kita terlanjur kembali kepada passion kita masing-masing. Kalau saya kebetulan di sekolah kejuruan SMK. Oh, sama. Iya. Jadi saya dulu di SMK Teknik Audio Video. TAV. Ya, teknik Di audio Jogja. video. Iya, di Jogja. Kemudian dari teknik audio video itu yang elektronika dan audio video sebenarnya. Iya. Ya, itu kan arus lemah. Semakin Ya, arus itu lemah. arus lemah. Tapi di luar itu, pekerjaan saya di luar itu saya adalah sebagai instalator listrik. Saya bekerja di arus luas. Selama STM apa selama STM itu Selama STM sampai hari ini. Oh. Ya, dari selama STM sampai hari ini saya di luar itu bekerja di arus kuat. Ya, instalasi listrik rumah gitu. Kemudian perbaikan panel-panel seperti itu. Jadi, ya, jadi sebenarnya basic pendidikan saya ada di DC, kemudian saya bermain di arus kuat DC. Seperti itu. Kemudian begitu keluar dari SMK, saya bekerja, saya masuklah di UI ini. Oh langsung. Iya, saya masuk di UI ini. Kemudian saya ditempatkan dilihat dari background saya di arus lemah, saya ditempatkan di laboratorium mekatronika. Di sini juga arus lemah. Nah, karena sudah terlanjur basah ini ya, kalau orang bahasanya sudah terlanjur basah, kita di teknik mesin nggak adil dong kalau kita hanya tahu arus lemahnya saja. Kemudian saya melanjutkan di lain waktu saya melanjutkan pendidikan di tingkat strata 1. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke teknik mesin karena sudah terlanjur basah ini. Saya belajar di ya S1-nya mesin. Iya, S1-nya teknik mesin. Iya, mekater masa tronya doang mekanya nggak dapat. Akhirnya saya ambil yang mekatronikanya. Mekaniknya saya dapat. Mekanik dapat, elektro dapat, lengkap ya laporan. Terus Luar biasa Pak ya. sekarang udah berarti S1 udah. Alhamdulillah. Terus ada rencana kemana gitu lagi nggak? Apa masih stay di sini? Shadow. Nggak, aku tanya dulu. Yang sebelum Mas ada nggak? Sebelumnya? Sebelum saya kosong Pak. Ya. Tahun pelaburan dulu. Dulu ada laporan, kemudian kosong sekitar 1 semester. Dulu laporan sebelum saya itu namanya Mas Tommy. Kemudian beliau kan resign karena sudah menjadi guru pegawai negeri. Kan gitu. Kemudian kosong 1 semester tanpa ada laporan sama sekali. Laporan pertama saya. Setelah kosong itu laporan pertama saya. Kemudian rekrut lagi ada Mas Adi Suandono gitu. Kemudian ada. Oh berarti yang bawah tuh malah baru-baru laporan. Oh iya, jelas. Lebih legend ya. Oh. Aku respect. Kalau di Islam itu namanya asabikunan al-awwal, orang-orang yang iya, terdahulu. orang-orang Wong lawas. Sing bau reksa kalau orang Jawa. Terus balik lagi ke pertanyaan, mau kemana gitu? Mau kemana? Untuk menutup topik terakhir ini. Wah, kalau kemana itu jadi kalau saya hidup itu kayak air saja lah, mengalir saja. Kita ikuti rezeki kita di mana. Seumpama memang Gusti Allah masih menakdirkan kita masih di sini, tentunya akan ada perkembangan selanjutnya. Kita lihat perkembangan selanjutnya. Kalau memang rezeki kita tidak di sini ya kita ikuti alirannya saja. Karena rezeki itu nggak akan mati di suatu tempat. Oh, sempet aja dikasih rezeki, masa manusia diciptakan dan dikasih rezeki. Itu tips dari saya. Jangan takut kita kehilangan rezeki. Rezeki itu asalnya dari Allah, bukan dari atasan Anda, bukan dari bos Anda, bukan dari konsumen Anda atau saudara Anda. Asalnya dari Allah. Semua itu hanya perantara.
Pekerjaan itu hanya perantara. Bukan berarti Anda tidur kemudian Anda dapat rezeki tahu. Super sekali. Ini quote terakhir yang menutup perjumpaan kita untuk di podcast pertama ini. Ini keren tuh, Pak. Ini podcast pertama langsung quote-nya tuh banyak banget. Kayaknya gue selanjutnya baru jadi ustadz. Sudah jadi ustadz, Oh, iya. Bos. Itu pekerjaan sampean juga. Itu murid saya. Iya, itu muridnya. Duh, muridnya nggak disorot lagi. Oke, ya cukup kayaknya ya. Ya. Udah ngomong panjang lebar nih mulai dari awal 2009 sampai 2020, 11 tahun di laporan pertama di kampus fakultas ini gitu, di teknik mesin terutama di laboratorium mekatronika ya. Cukup sekian, nanti kita ngobrol di episode selanjutnya mungkin sama Mas Faris lagi atau sama yang lain. Pokoknya ntar tontonin terus lah ini podcast pertama dan untuk keselanjutan podcast tentang mekatronika di keseharian mekatronika di jurusan teknik mesin UI ini. Ya, jumpa lagi besok di Mekatalk 2. Saya Fauzi. Saya Faris. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.